MBKM pertukaran pelajar bisa menjadi sebuah pengalaman baru dan juga yang mau mencari tantangan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru sebelum Betul. nantinya ke dunia kerja bisa ngambil pertukaran pelajar juga salah satunya gitu. Yang masih ragu atau bingung mau ikut MBKM apa, aku bisa saranin MBKM Pertukaran Mahasiswa Merdeka karena ya sebenarnya hitungannya tetap belajar, tapi kamu belajar di tempat yang berbeda dengan orang-orang yang berbeda yang belum pernah kamu ketemui sebelumnya. Jadi PMM itu bisa menjadi salah satu pilihan gitu. Terus teman-teman yang masih kuliah, semangat jalani kuliahnya meskipun berat, dijalani aja gitu. Karena ujungnya pasti selesai kalau tekun gitu. Benar. Selamat datang kembali teman-teman mahasiswa yang masih terus mengejar untuk kebahagiaan orang tua yang ada di rumah. Kembali lagi di podcast SKS tentunya. Kita sekarang akan membahas soal MBKM. Yang sekarang kita juga kedatangan tamu teman dari Udayana nih, yang ikut MBKM pertukaran pelajar. Yang sebelumnya kita udah membahas tentang MBKM riset, ada juga MBKM industri yang kemarin di podcast sebelumnya. Kali ini kita membahas tentang MBKM pertukaran pelajar. Mungkin perkenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Cindy Krisanti Purba. Aku mahasiswa pertukaran pelajar dari Universitas Udayana. Asal aku dari Sumatera Utara, Medan. Jauh juga, Medan ke Bali gitu. Benar juga. Habis Medan ke Bali, balik ke Madura. Kembali lagi ke huruf M. Oke. Mungkin sebelum jauh-jauh lah, kita membahas soal pertukaran pelajar. Alasannya kenapa memilih kampus UTM? Apakah memang dari rekomendasi dari kampus harus ke UTM atau UTM itu Trunojoyo Madura ya teman-teman. Iya. Nah, apakah rekomendasi dari kampus atau teman-teman Udayana ini bisa milih? Oke baik, asal muasalnya kenapa ikut MBKM pertukaran pelajar dan kenapa milihnya di UTM itu awalnya itu pertukaran pelajar itu ada kerjasama ke Undip, ada juga ke Unhas dan ada yang ke UTM ini. Tapi waktu itu untuk yang Undip sama yang Unhas ternyata nggak jadi, kerjasamanya nggak jalan gitu. Jadi pada akhirnya memilih di UTM gitu. Terus waktu disosialisasi ternyata di UTM itu kan ada ilmu kelautannya juga gitu. Terus ternyata ada matkul-matkul yang belum dapat di Udayana, kayak tertarik untuk ikut seperti itu. Tapi selebihnya dari itu adalah pastinya untuk mencari pengalaman. Mencari pengalaman. Karena kan katanya masa muda itu masa untuk mengeksplor sebanyak-banyaknya tempat dan untuk mencari pengalaman seperti itu, Kak. Oke. Apakah kampus mengajar, bukan kampus mengajar, pertukaran pelajar itu harus selinier dengan program studi yang diambil di kampus sebelumnya itu? Kalau yang program PMM atau pertukaran mahasiswa merdeka itu sebenarnya nggak harus linear sepertinya. Soalnya aku punya temen yang dia itu ngambilnya tidak sama dengan prodi di kampus asalnya dia gitu. Tapi kan yang untuk UTM yang dari UNUT itu sudah punya kerjasama gitu. Jadi ya bisa aja nggak selinier, tapi kalau menurut aku pribadi kalau bisa selinier biar lebih mendalami apa yang kita pelajari di prodi sebelumnya kan lebih baik seperti itu. Kalau berbicara soal kerjasama, di Udayana ini kalau teman-teman Udayana mau pertukaran pelajar, apakah kampus ini harus punya jalinan dulu dengan kampus nanti pertukaran pelajarnya, atau teman-teman Udayana bisa milih mengikuti entah dari Kemendikbud atau nyari sendiri lah intinya gitu. Oke, kalau yang program pertukaran pelajar sebenarnya bebas, kamu mau pilih di universitas mana aja itu terserah gitu. Makanya kan sebenarnya program pertukaran pelajar ini kan sangat menarik gitu ya. Misalkan kita dulunya nggak lolos di universitas ini gitu, dengan adanya program pertukaran pelajar kan bisa merasakan kuliah di kampus impian yang gagal terwujud gitu. Berbicara soal impian, apakah Udayana itu salah satu kampus impiannya Kak Cindy nih? Sebenarnya sih enggak sih sebenarnya. Ya karena kan aku masuknya jalur SNMPTN. Jadi sebenarnya coba-coba sih sebenarnya gitu. Tapi kalau termasuk impian enggak, tapi setelah dijalani ternyata
sesuai passion. Sesuai juga gitu. Oke. Pertukaran pelajar pasti ada juga perbedaan antara lingkungan di Bali maupun juga lingkungan di Madura. Hal yang paling perbedaan yang paling menonjol, mungkin kita bahas dari lingkungan dulu sebelum masuk lebih dalam ke lingkungan kampusnya. Kita bahas lingkungan luar kampusnya dulu lah. Kita dari masyarakatnya Madura atau gimana? Kalau terkait lingkungan, apalagi terkait masyarakat, mungkin kalau antara Bali, ini tentang Bali ya berarti kan, Bali dengan Madura, kalau aku pribadi nggak jauh-jauh beda sih sebenarnya gitu, karena di Bali juga masyarakatnya ramah, terus di sini juga masyarakatnya ramah-ramah juga gitu. Cuman yang menjadi kadang kendala kita tuh masyarakat masih menggunakan bahasa Madura banget gitu, jadi kadang ada yang nggak bisa pakai bahasa Indonesia, jadi kan kita agak susah gitu untuk menyesuaikan juga. Tapi kalau dari soal ramahnya benar-benar ramah juga. Paling juga kalau soal lingkungan yang kaget tentang kos-kosan sih sebenarnya. Kenapa itu kos-kosan? Kalau di sini kos-kosannya kan budgetnya lebih relatif murah seperti itu. Sedangkan kalau di Bali sendiri kan cukup mahal lah kalau dibandingkan dengan yang di Madura seperti itu. Terus kalau boleh tahu, maaf ya tak potong. Kalau boleh tahu nominalnya kos-kosan di Bali sama di Madura itu berapa? Kalau di Bali berapa? Kalau di Bali itu mungkin rate-nya mulai dari 800 sampai 1 juta ke atas. Tapi biasanya kalau 800 sampai 1 juta itu belum termasuk AC-nya gitu. Jadi kalau dia yang AC itu 1 juta ke atas seperti itu. Oh, mahal banget berarti ya. Kalau soal ini kos-kosan pasti kita juga butuh namanya makan. Iya benar. Nah ini apalagi kita mahasiswa yang kalau keuangan mungkin nggak seberapa, kita cuman bisa dapat uang dari orang tua yang masih belum kerja. Nah tentang apa ini makan di Bali sama Madura beda jauh nggak harga makan? Menurutku cukup jauh ya perbedaannya gitu, karena kalau di Madura sendiri itu dia tuh 7.000, ya kan kadang 7.000 bahkan 5.000 tuh udah dapat nasi campur yang bisa buat kenyang gitu. Sedangkan kalau di Bali itu mungkin yang harga paling rendahnya itu 10.000 gitu, dan itu masih yang kalau dibandingkan dengan Madura masih lebih lengkap yang Madura kayak gitu. Jadi awal kesini juga kaget gitu, kok dapat ayam yang harga 8.000 gitu. Sedangkan kalau di Bali kan kadang dia 10.000 atau sampai yang 12.000 kayak gitu. Itu belum minum ya di Bali ya? Iya belum minum, benar belum minum. Di Madura 10.000 bisa dapat minum. Iya bisa dapat minum, dapat es teh. Dapat es teh. Sangat murah. Oke, kita masuk ke dalam kampus. Yang menjadi pembeda belajar di kampus Trunojoyo sama di kampus Udayana apa? Mungkin dari sistemnya gitu? Ya dari sistem dulu lah. Mungkin kalau sistem pembelajaran kan secara garis besar mungkin hampir sama ya antara Udayana sama UTM gitu. Cuman yang pembedanya adalah kalau di Udayana sendiri itu dia masih online atau hybrid antara online dan offline seperti itu. Sedangkan kalau yang dia di UTM sendiri kan udah benar-benar full 100% itu offline gitu. Jadi ya kalau pembedanya mungkin kalau offline vibes kuliahnya lebih terasa seperti itu, karena kita tatap muka dengan dosen, ada aktivitas bersama teman-teman juga seperti itu. Sedangkan kan mungkin kalau online ya bisa mungkin kadang nggak mandi gitu, terus kadang bisa males-malesan juga gitu. Jadi dengan pertukaran pelajar di UTM yang 100%-nya offline itu benar-benar meningkatkan tali silaturahmi juga dengan teman-teman di kampus gitu, dan lebih berani bertanya dan berkomunikasi dengan dosen secara langsung, mungkin seperti itu. Oke. Kalau dari sistem bukan sistem sih, kalau dari teman-teman di Udayana dan juga di Madura bedanya gimana? Kalau teman-teman antara Udayana dengan Madura mungkin cukup berbeda, karena yang tadi kita kan mahasiswanya sampai sekarang itu masih online, jadi belum ada interaksi yang benar-benar tiap hari ketemu sama teman-teman di Bali gitu. Jadi sedangkan kalau yang dia di Madura kan tiap hari bertemu, jadi mahasiswa Madura itu lebih mungkin lebih
peduli dan mereka tuh lebih welcome gitu terhadap kita. Jadi awal-awal juga sempat kaget kok anak-anaknya se-welcome itu, semau direpotkan itu. Waktu itu nyari kos-kosan juga mau direpotkan gitu. Kita yang anak online yang biasanya hanya lewat media sosial kan cukup kaget gitu Kak. Itu sih. Bukan maksud mengucilkan teman-teman Udayana, enggak. Maksudnya gini, apakah kesenjangan sosial yang tadi yang antara online dan offline itu apa karena online offline atau emang teman-teman ini di kampus Udayana lebih individual? Mungkin individualnya karena itu tadi, karena online tadi online, gitu. ya? Jadi meskipun kita hybrid, artinya disuruh datang ke kampus untuk praktikum, tapi tetap ada yang kayak namanya boleh kok nggak datang ke kampus gitu. Jadi kamu boleh online dari rumah kamu gitu. Jadi ada yang sampai sekarang bahkan kita mungkin belum pernah ngobrol sama temen yang satu kelas, satu angkatan gitu. Jadi kalau dibilang individual kan kita nggak bisa juga bilang individual karena belum kenal dekat seperti itu. Oke, berarti karena offline karena online. Gitu. Cindy ini kelupaan saya. Benefit yang selain dari mendapatkan teman banyak itu kan juga sebuah benefit. Terus juga yang awalnya cuman merasakan online aja bisa akhirnya merasakan offline gitu. Iya. Nah, selain benefit-benefit yang itu kira-kira apa sih benefit yang bisa didapatin dari pertukaran pelajar? Mungkin teman-teman juga tertarik dengan pertukaran pelajar iya. gitu. Tentunya kalau berbicara tentang benefit pertukaran pelajar itu banyak banget. Yang salah satunya tadi mungkin kita punya teman baru, artinya kan membangun relasi dengan yang berbeda kota, bahkan berbeda universitas itu sangat penting gitu. Karena nanti ketika kita lulus di dunia kerja bisa aja dengan relasi tadi itu berguna seperti itu. Selain itu juga mungkin belajar budaya baru. Seperti aku pribadi, aku dari Medan, budayanya beda. Ke Bali juga beda lagi, terus ke Jawa juga pasti beda lagi budayanya. Terus apa ya, mungkin dari dosennya ya. Jadi kayak dulu kan yang mungkin di Bali nggak pernah tatap muka langsung dengan dosen, jadi di sini tatap muka langsung dengan dosen, jadi lebih mungkin melatih komunikasi gitu, komunikasi secara langsung. Selain itu pastinya pengalaman di luar akademisi juga banyak, misalkan tentang pola pikir teman-teman gitu, tentang mindsetnya orang-orang terhadap suatu hal itu pasti berbeda tiap orang gitu. Jadi dengan pertukaran pelajar kita belajar ternyata pola pikir itu tidak hanya sebatas seperti ini, ternyata ada banyak pola pikir seperti itu. Gitu. Bener. Semakin membuka mindset kita. Iya, mindset kita. Semakin banyak bertemu orang, semakin mindset kita akan semakin terbuka. Iya, betul sekali. Asal dari Medan itu terkenal keras sih? Enggak ya? Enggak juga ya? Batak yang keras? Ya, Medan kan dia hampir Batak ya, rata-rata gitu. Karena kan mungkin kalau ada pun yang bukan Batak itu pasti pendatang gitu. Jadi kalau Medan itu hampir sebagian besarnya itu Batak gitu. Nah, beda kira-kira kulturnya dari Medan sama Madura. Yang pernah dengar gak Madura itu juga terkenal orang-orang yang keras? Ya benar, aku sempet awal-awal mau kesini tuh orang tua bilang kayak pokoknya sebenarnya dimanapun kita berada kan harus tetap bersopan santun, tutur kata yang baik. Tapi benar. Ya itu mungkin katanya Madura tuh hampir sama kayak Medan, keras seperti itu. Jadi harus mungkin lebih hati-hati dalam berbicara, bertutur kata seperti itu. Ya pernah dengar sih Madura itu keras seperti itu. Nah, ketika pernah dengar seperti itu, ketika nyampe di Madura beda atau memang seperti itu? Beda sih, karena beda ya? Dari cara ngomong aja ternyata beda gitu. Karena orang Madura kan ngomong yang keras-keras banget itu. Kan kalau Batak kayak ini bukan menjelekkan atau apa, tapi kan memang ciri khas orang Batak itu keras, tegas gitu kan kalau ngomong. Sedangkan ya di bayangan aku tuh awalnya gitu, kalau Madura keras berarti dari cara ngomong itu suaranya nggak keras dan tegas gitu suaranya. Ternyata tetap pada kayak manusia-manusia, maksudnya kayak Jawa pada umumnya gitu, sedang aja gitu volume suaranya, nggak yang tinggi-tinggi banget gitu. Tapi Cindy berasal dari Medan, kayaknya banyak nggak yang teman-temannya Cindy yang kayak bukan orang Medan gitu? Oh ya, ada yang bilang kok logatnya nggak Medan, maksudnya ngomong kok nggak sekeras orang Medan pada umumnya gitu. Sebenarnya sih kalau dibilang Medan
kenapa suaranya nggak keras, itu sebenarnya tergantung ya lingkungan gitu. Jadi mungkin Medan itu nggak selalu 100% orang-orang itu bicaranya keras, nadanya tinggi gitu. Tapi mungkin karena kebanyakan yang seperti itu, jadi orang-orang yang berbicara dengan nada yang agak rendah, yang normal-normal tuh ketutupan gitu. Padahal sebenarnya banyak kok teman-teman orang Medan tuh yang ngomong masih dalam volume yang biasa. Seperti itu, nggak yang keras-keras banget. Oke. Nah, itu tadi juga sebagai kita pandangan bahwasanya kita nggak bisa menilai orang secepat itu. Betul. Gitu. Nah, kita balik lagi ke bicara soal MBKM. Nah, kenapa Cindy sendiri memilih untuk pertukaran pelajar? Apa di Udayana itu hanya diperbolehkan pertukaran pelajar atau masih boleh untuk mengambil MBKM yang lain? Oke, sebenarnya di Udayana tuh boleh ngambil kegiatan MBKM apa aja, itu boleh magang, boleh kampus mengajar. Itu kan sepenuhnya dibebaskan kepada mahasiswa, dia mau milih ikut MBKM yang mana itu terserah gitu. Dan kenapa aku pada akhirnya mengikuti pertukaran pelajar, karena ya tadi ketika sosialisasi aku melihat kayaknya pertukaran pelajar benefitnya banyak seperti itu. Salah satunya kan yang tadi bisa belajar di kampus yang berbeda dengan sistem belajarnya mungkin yang berbeda gitu. Dan yang pastinya sih mau mencari pengalaman, seperti itu aja sih. Pertukaran pelajar, kayaknya di setiap kampus juga jumlah SKS ya, SKS ya, namanya ya. SKS. Nah, SKS itu kan 24 SKS. Maksimal 24 SKS. Sedangkan MBKM itu, kalau saya juga pernah ikut MBKM, MBKM industri cuman. Nah, itu 20 SKS saja. Ya, apakah betul. pertukaran pelajar ini mengikuti sistemnya MBKM atau masih bisa ngambil 24 SKS? Karena dia PMM atau pertukaran pelajar yang aku ikutin ini kan merupakan bagian dari MBKM juga. Jadi dia tetap mengikuti yang standar dari pertukaran MBKM-nya tadi gitu, kampus merdekanya. Jadi tetap untuk konversi SKS-nya itu tetap 20 SKS, tidak bisa 24 seperti itu, Kak. Itu mengikuti boleh mengambil mata kuliah apa aja yang ada di UTM. ilmu kelautan UTM atau yang cuma ada di semester itu? Enggak, boleh mengambil mata kuliah apa aja di UTM gitu. Jadi kan kemarin sempat melihat kalau mata kuliah di semester 5 di UTM itu ternyata udah sempat kita ambil di ilmu kelautannya Udayana gitu. Jadi pada akhirnya kalau aku pribadi pun ngambil mata kuliah yang ada mata kuliah pilihan yang untuk semester 7, terus kebanyakan malah ngambil mata kuliah dasar-dasar gitu dari untuk bersama maba gitu, Kak. Berarti banyak mata kuliah yang sama maba? Iya, banyak, Kak, lumayan. Oh ya. Ada nggak mata kuliah yang kira-kira beda dengan Udayana? Mungkin salah satunya yang nggak ada di Udayana yang setahu aku itu adalah mata kuliah komunikasi kelautan. Komunikasi kelautan. Ya benar. Jadi di Udayana itu tidak ada namanya mata kuliah komunikasi kelautan. Sedangkan di UTM sendiri ada namanya mata kuliah komunikasi kelautan. Itu tadi, Kak. Itu mempelajari apa kalau komunikasi kelautan? Kalau komunikasi kelautan itu hampir secara umum mempelajari tentang ilmu komunikasi yang secara umum tadi, terkait bagaimana komunikasi kita kepada sesama dan mempersiapkan juga untuk kita siap nanti untuk bertempur di dunia kerja seperti itu. Dan kemarin ujiannya itu adalah kita di interview, terus membuat surat lamaran kerja dan CV juga. Jadi benar-benar kayak mau training, mau kerja seperti itu, Kak. Iya. Oke. Cindy ini dari Udayana, teman-teman pertukaran pelajar cuman seorang Cindy atau banyak teman-teman juga yang dari Udayana? Kalau pertukaran pelajar yang dari Udayana itu ada 7 orang. 6 orangnya itu angkatan 2020 dan satunya itu angkatan 2021. Berarti angkatan 2021 semester 3 udah boleh ngambil MBKM? Udah boleh, Kak. Soalnya kalau nggak salah ya, dari teman-teman yang kemarin saya juga ajak ngobrol itu di ilmu kelautan UTM baru boleh ikut MBKM itu semester 5 gitu. Jadi semester 5, ada yang bilang malah semester 6 gitu. Soalnya karena mata kuliah dari UTM sendiri harus wajib diambil dulu. Nanti kalau udah yang pilihan-pilihan ya silakan ngambil MBKM gitu. Berarti di Udayana nggak ada persyaratan yang yang mengharuskan harus semester ini, nggak ada ya?
Aku juga dulu sempet waktu searching tentang MBKM itu sempet dibuat kayak batasan itu semester 5 gitu kan. Makanya sebenarnya aku juga kaget kenapa kok ada yang semester 3 gitu. Karena kan ya sama seperti tadi, mata kuliah wajib itu kan nggak bisa dikonversi gitu. Tapi yang temen adik tingkat aku yang semester 3 ini ternyata dia jadinya untuk mata kuliah wajib yang memang tidak bisa dikonversi secara penuh, itu dia ngambilnya di semester depan gitu. Jadi mungkin kalau untuk pertukaran pelajar dari kita semester 3 itu bisa gitu, Kak. Oh, gitu. Oke. Tadi berbicara soal SKS. Bukan SKS soal podcast ya. SKS yang tadi tentang perkuliahan. Ya, nah kan Cindy kalau ngambil yang konversi itu kan 20 SKS. betul. Kalau menurut saya itu rugi sih kalau ngambil pertukaran pelajar, karena kalau belajar sendiri di Udayana kayaknya 24 SKS bisa. Biar cepat lulus gitu. Oh, iya. Berarti kan nanti Cindy juga akan ada tanggungan mata kuliah yang harus ditempuh lagi gitu. Kalau ditanya rugi atau nggak rugi, terus tentang mata kuliah yang harus diambil lagi, kalau aku pribadi itu menurutku tidak rugi ya gitu. Mungkin kalau pemikiran seperti kakak tadi, pemikiran kan bakal rugi gitu, karena nanti mungkin SKS-nya harus ngambil lebih banyak lagi di semester atas gitu. Tapi dibandingkan dengan SKS yang kita ambil kan pengalaman yang kita dapatkan jauh lebih berharga gitu. Benar. Tidak bisa diulang, sedangkan kalau dia terkait SKS masih bisa dikejar di semester depan gitu. Dan kalau untuk aku terkait mata kuliahnya itu yang wajib itu benar-benar udah aku ambil yang untuk semester 5 ini. Jadi udah dikonversi semua gitu. Jadi nggak ada istilah ketinggalan. Paling ya kalau ketinggalan dengan teman-teman ketinggalan 4 atau 3 SKS lagi seperti itu kan bisa dikejar. Cuma dikit lah, masih bisa dikejar. Iya, hitungannya seperti itu. Apalagi semester akhir nyantai lah nanti, cuman paling ngambil skripsi aja ya SKS-nya gitu. Benar. Diminum dulu. Silakan. Yes. Oke, kita kembali lagi membahas tentang pertukaran pelajar ya. Teman-teman Udayana ketika pertukaran pelajar ini apakah cuma UTM yang kelautan? Atau ada Kalau yang aku ketahui kayaknya UTM semua? Iya, hanya UTM, karena teman-teman yang lain itu lebih banyak yang magang. Iya, lebih banyak magang, terus ada yang kayak kegiatan mereka buat program kerja di suatu desa seperti itu. Berarti tetap penanaman harus terumbu karang sesuai dengan kelautan, enggak? Iya, harus sesuai dengan kelautan. Gitu. Oke. Apa namanya? Terkait pertukaran pelajar itu sendiri di ilmu kelautan UTM, kira-kira nih sebelumnya mungkin saya nanya dulu, di Udayana boleh nggak magang MBKM itu 2 kali? Boleh. Boleh. Di Udayana itu boleh MBKM 2 kali. Aku punya kakak tingkat, dia itu waktu di semester 5 kalau nggak salah ikut studi independen, di semester 6 ngambil lagi, terus kalau nggak salah semester 7 kayaknya ngambil lagi gitu, karena katanya ketagihan gitu, maksudnya benefitnya kan lumayan juga gitu. Berarti 3 kali itu ngambilnya kakaknya? Ya kalau nggak salah 3 kali sih mas, kalau nggak salah. Oke. Nah, kembali lagi pertanyaannya saya, ada keinginan nggak balik lagi ke UTM semester depan, ikut MBKM lagi? Kalau ditanya ingin balik lagi ke UTM, kayaknya cukup gitu, karena kan tadi seperti di awal kita kan pengen mengeksplor yang berbeda gitu. Jadi di UTM udah dapat pengalaman yang seperti ini gitu. Jadi kalau bisa mencoba berbeda tempat, beda lokasi kan kenapa enggak gitu. Benar sekali. Bukan karena merasa kurang, tapi apa yang kita dapatkan cukup gitu. Jadi mau mengembara ke tempat lain lagi gitu. Mau mensurvive lebih banyak ya, lagi betul. tempatnya. Oke, teman-teman, itu tadi tentang pertukaran pelajar. Banyak sekali benefit yang didapatin oleh Kak Cindy, terutama untuk teman-teman mahasiswa yang masih bingung mau ngambil MBKM mana. MBKM pertukaran pelajar bisa menjadi sebuah pengalaman baru, dan juga yang mau mencari tantangan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru sebelum nantinya ke dunia kerja bisa ngambil pertukaran pelajar juga salah satunya gitu.
Mungkin sebelum saya tutup, ada gak nih pesan-pesan buat teman-teman mahasiswa ataupun kata-kata quotes lah biasanya. Mumpung sore ini sesuai dengan kondisinya. Silakan. Kak. Mungkin biar ada sangkut pautnya dengan yang aku alami yaitu PMM yang aku ikuti. Mungkin untuk teman-teman yang nonton yang masih ragu atau bingung mau ikut MBKM apa, aku bisa saranin MBKM Pertukaran Mahasiswa Merdeka, karena ya sebenarnya hitungannya tetap belajar, tapi kamu belajar di tempat yang berbeda dengan orang-orang yang berbeda yang belum pernah kamu ketemui sebelumnya. Jadi PMM itu bisa menjadi salah satu pilihan gitu. Terus teman-teman yang masih kuliah, semangat jalani kuliahnya meskipun berat, dijalani aja gitu. Karena ujungnya pasti selesai kalau tekun gitu. Benar sekali. Jangan pernah menyerah. Ya, betul Oke. sekali. Mungkin itu aja, Kak Cindy. Terima kasih banyak atas waktunya. Sudah. Ya. Oke, sampai jumpa lagi di podcast SKS selanjutnya. See you.